kepada Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini dalam rangka memanfaatkan waktu istirahat bagi teman-teman yang sedang bekerja di kantor. Kita bisa belajar bareng dengan mengangkat tema 5 tingkatan manusia ketika sholat. Kajian ini terselenggara kerjasama dengan antara ANB Channel dengan Pelabuhan Mengaji, dan kita menggunakan buku acuan tafsir salat yang insya Allah akan kita jadikan sebagai referensi dalam kajian ini. Baik, langsung kita akan melihat keterangan di buku tafsir salat berkaitan dengan 5 tingkatan manusia ketika salat. Kita memahami bahwa ketika seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada yang disebut dengan syarat diterima ibadah dan ada syarat kesempurnaan ibadah. Para ulama menjelaskan bahwa berkaitan dengan syarat ibadah, di situ ada syarat diterima ibadah. Syarat diterima ibadah ada 3. Yang pertama, pelakunya seorang mukmin. Pelaku adalah mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Yang kedua, dilakukan secara ikhlas. Dan yang ketiga adalah sesuai petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan 2 syarat yang terakhir ini yang sering kita kenal. Dan ini dirangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman adalah pelakunya seorang mukmin. Beramal saleh adalah amal yang dilakukan secara ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila amal itu tidak ikhlas, maka tidak disebut amal saleh. Dan ketika amal itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak bisa disebut sebagai amal saleh. Kemudian yang kedua, ada syarat kesempurnaan ibadah. Ada syarat kesempurnaan ibadah. Syarat kesempurnaan ibadah adalah kondisi ketika itu dipenuhi, maka nilai ibadah seorang hamba akan lebih sempurna. Dan para ulama mengatakan, untuk syarat kesempurnaan ibadah, yang pertama adalah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bil quwwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, Nabi Yahya, untuk mengamalkan isi dari kitab Taurat dan Injil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Allah berfirman, "Khudh al-kitaba bil quwwah." Di surat Maryam ayat 12, Allah berfirman, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwatin." Wahai Yahya, ambillah Alkitab biquwwatin, dengan sungguh-sungguh.
Jadi ini dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Maryam ayat 12. Ketika Allah perintahkan Nabi Yahya untuk mengambil kitab bikuwatin, dengan kuat maksudnya adalah dengan sungguh-sungguh, menunjukkan bahwa Allah mengendaki ketika hamba itu melakukan sesuatu maka dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dilakukan dengan segera. Dilakukan dengan segera. Sehingga tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh melakukan taswif, ditunda-tunda, nyantai-nyantai. Menunjukkan kalau dia tidak bersegera untuk melakukannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Seperti misalnya firman Allah, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum." Dilakukan dengan al-musara'ah. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum." Bersegeralah menuju maghfirah dari Rabb kalian. Dan yang dimaksud bersegeralah menuju maghfirah adalah ketika seorang itu beramal, maka dia lakukan dengan segera. Begitu ada kesempatan, langsung dikerjakan. Dan ini Allah ajarkan dalam firman-Nya, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum", ada di surat Al-Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fastabiqul khairat." Sehingga dia dilakukan dengan musabaqah, dengan berlomba. Fastabiqul khairat ainama tuwallu fathamma wajhullah. Ini ada di awal dari juz amma atau awal dari juz 2 dari surat Al-Baqarah. Ya. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan perintah untuk musabaqah. Fastabiqul khairat. Ainama tuwallu fathamma wajhullah. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di surat Al-Baqarah ayat 148. Dan masih banyak ayat yang semisal. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk tujuan ini hendaknya orang itu berlomba. Dan seterusnya menunjukkan bahwasanya Allah perintahkan kita dalam beramal agar dilakukan dengan segera. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika dipanggil oleh Allah, beliau bersegera. Dan beliau mengatakan, "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Dan aku bersegera untuk menghadap engkau wahai Rabbku, litarda, agar engkau ridha. Nah, kualitas nilai pahala yang didapatkan oleh seorang hamba bergantung pada dua ini. Selain dari syarat diterimanya amal adalah sesuai dengan 3 hal di atas. Maka ketika sudah sesuai dengan 3 hal di atas, pelakunya seorang mukmin, ibadah itu dilakukan dengan ikhlas, dia tidak mencari pamrih, dan ibadah itu dilakukan sesuai petunjuk Nabi SAW. Selanjutnya, nilai tingkatannya dan pahalanya bergantung pada 2 hal. Pertama, dilihat dari kesungguhan, dan yang kedua, dilihat dari seberapa jauh dia bersegera untuk melakukannya. Termasuk juga diantaranya adalah salat. Dalam salat Nabi SAW memotivasi agar kita melakukan salat ala waktiha. Sehingga ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling afdal? Nabi SAW mengatakan, as-salatu ala waktiha. Amal yang paling afdal adalah mengerjakan salat di awal waktu. Baik. Selanjutnya kita akan membaca keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Beliau menuliskan ada 5 tingkatan manusia dilihat dari kualitas salatnya.
Dimulai dari tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan yang paling sempurna. Kita akan lihat tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan yang paling rendah. Mereka adalah orang yang tidak memperhatikan kesempurnaan lahiriah salat. Sehingga sisi lahiriahnya masih banyak yang kurang, wudunya tidak sempurna, waktunya telat, pakaiannya tidak pantas, gerakannya sangat cepat, tidak tumakninah ketika mengerjakan sholat, dan aneka kekurangan-kekurangan lahiriahnya saja yang sudah salah. Maka Ibnu Qayyim menyebut orang yang pada martabat semacam ini, beliau sebut dengan al-mufrid. Al-mufrid, orang yang meremehkan sholat. Nggak serius dalam sholat. Terlalu cepat. Kadang pakaian seadanya. Kadang ketika sholat dia tidak memperhatikan rukun dan syaratnya, wajibnya kadang keteteran, dan seterusnya. Nah, ini orang al-mufrid ketika sholat. Kita belum menyebut konsekuensinya. Kita sebut terlebih dahulu statusnya. Sehingga 5 tingkatan orang yang sholat. Tingkatan yang pertama yang paling rendah adalah al-mufrid. Kita tulis al-mufrid. Beralih ke tingkatan yang kedua. Mereka yang sholatnya sudah baik dari sisi lahiriah. Wudunya udah bagus, tepat waktu, pakaiannya sopan, dia jaga gerakan-gerakannya sehingga rukun dan gerakan yang lain sempurna. Hanya saja pikirannya melayang kemana-mana. Kalau dilihat dari sisi sunnah, dia sudah sesuai sunnah. Tapi pikiran melayang kemana-mana, persentase nilai kekhusyuannya sangat minim. Pikirannya banyak teralihkan untuk urusan dunia atau urusan di luar sholat. Sementara itu tidak ada upaya darinya untuk fokus dan mengembalikan kekhusyuannya ketika sholat. Jadi saat dia sholat, pikirannya melayang kemana-mana dan dia biarkan. Mikir makanan dia biarkan, mikir kerjaan dia biarkan, mikir-mikir yang lain dia biarkan. Dalam posisi ketika dia membiarkan pikirannya melayang kemana-mana, jadinya jatah pikiran untuk fokus memikirkan sholat gak ada. Ini tingkatan yang kedua. Kita tulis di sini, tingkatan yang kedua, pikiran melayang. Lahiriah oke. Lahiriah oke, tapi batin melayang. Batinnya tidak oke. Nah, kita beralih ke yang ketiga. Tingkatan yang ketiga. Mereka yang sholatnya secara lahiriah sudah baik. Sementara batin pikirannya selalu berjuang untuk khusyuk. Hatinya berperang melawan bisikan setan. Dia berusaha untuk konsentrasi. Sehingga pikirannya tidak dibiarkan bebas melayang kemana-mana. Maka dalam posisi ketika dia sholat, pikirannya itu putus nyambung. Kadang mikir sholat, kadang lepas, kadang mikir sholat, kadang lepas, putus nyambung. Ibnu Qayyim mengatakan orang ini mengerjakan sholat sambil berjihad melawan bisikan setan, melawan was-was. Sehingga di sini untuk kondisi orang ketiga, lahiriah oke, tapi batin putus nyambung. Lahiriah oke, tapi batin putus nyambung. Kita beralih ke tingkatan yang keempat. Mereka yang sempurna lahiriah salatnya dan secara batin fokus pada salatnya, khusyuknya fokus, sempurna. Hati dan pikirannya menyelami setiap gerakan dan bacaan mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Sehingga tidak ada bagian dari salatnya yang lalai karena memikirkan perkara yang lain. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan ya. Salah satu di antara bentuk khusyuk ketika sholat adalah memikirkan konten sholat. Memikirkan gerakannya, memikirkan bacaannya. Sehingga dia merenungkan dari setiap gerakan itu, dia merenungkan. Maka dia memikirkan konten sholat. Orang ini sudah bisa melakukan hal yang sempurna tadi. Sehingga tingkatan yang keempat,
lahiriah oke. Dah? Batin oke. Batinnya oke. Fokus memikirkan salat. Masya Allah. Sebenarnya kalau sudah sampai pada tingkatan 3, itu kalau di tempat kita udah bagus banget. Tapi kata Ibnu Qayyim, itu baru tingkatan 3. Masih ada 2 di atasnya. Tingkatan 4 ini Masya Allah sudah luar biasa. Ketika dia sholat, fokus memikirkan sholatnya. Nggak mikir yang lain, itu sudah luar biasa. Ternyata masih ada 1 tingkatan di atasnya. Tingkatan 5. Bagaimana tingkatan 5? Level tertinggi ketika orang melaksanakan sholat. Inilah sholat yang mampu membuat pelakunya serasa meletakkan hati dan pikirannya di hadapan Allah yang Maha Agung. Serasa meletakkan hati dan pikirannya di hadapan Allah yang Maha Agung. Perasaan seolah-olah dia benar-benar sedang menghadap Allah. Bahkan sampai dia telah meninggalkan raganya. Dirinya hanyut bermunajat dengan Rabb-Nya yang Maha Rahman. Sehingga ketika dia sholat, dia selalu berpikir dengan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada pada hatinya adalah dia merasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, ini tingkatan yang kelima, insyaallah. Jadi tingkatan yang kelima, jangan bicara raga lagi. Lahiriahnya jelas oke. Lahiriah sempurna. Dan ketika bicara batin, dia batinnya dia serasa meletakkan jiwanya di hadapan Allah. Jiwa di hadapan Allah. Baik. Sehingga dalam posisi ini betul-betul dalam salatnya diwarnai dengan bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ibnu Qayyim menyebutkan konsekuensi masing-masing. Kata beliau, fal qismul awwalu mu'aqabun. Orang yang pertama dia dihukum. Berarti salat yang dia kerjakan justru malah membuat dosa. Kenapa? Salatnya enggak serius. Lahiriahnya saja banyak yang kurang. Orang yang kedua akan dihisap untuk ditimbang mana yang lebih dominan. Orang yang ketiga mukaffar anhu. Diampuni dosa-dosanya. Orang yang keempat musabun, dialah orang yang diberi pahala. Yang kelima wal khamisu muqarrabun min rabbih. Li'annahu la nasilahu li'anna lahu nasiban mimman ju'ilat qurratu ainihi fis shalah. Ini adalah orang yang didekatkan kepada Allah. Karena dia punya perasaan sebagaimana apa yang dialami dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan qurratu aini, kesejukan jiwaku, fis shalah, ketika salat. Faman qarrat ainuhu bi salatihi fid dunya, qarrat ainuhu bi qurbihi min rabbih azza wa jalla fil akhirah. Maka siapa yang merasa tenang penglihatannya dengan salat yang dia lakukan ketika di dunia, maka pandangan matanya akan mendekat kepadanya, mendekat kepada Rabb-Nya fil akhirah, ketika di akhirat. Baik. Sehingga di sini Ibnu Qayyim menyebutkan konsekuensinya. Apa konsekuensi masing-masing? Konsekuensi yang pertama, untuk orang mufrid adalah berdosa. Untuk orang yang mufrid, konsekuensi yang pertama adalah berdosa. Sehingga ada orang yang sholat tapi dia berdosa. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, sehingga dia tidak memperhatikan bagian lahiriah salat, maka ketika salat lahiriahnya saja sudah nggak bisa.
Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang kedua, lahiriahnya bagus, sempurna, ya, wudunya sempurna, syarat dan rukunnya dikerjakan dengan baik, tapi batinnya melayang kemana-mana. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang seperti ini adalah muhasab. Orang seperti ini adalah orang yang akan dihisab. Beliau mengatakan, wathani muhasabun. Yang kedua adalah orang yang akan dihisab. Yang ketiga, orang yang lahiriahnya bagus, batinnya putus nyambung, sehingga dia berusaha untuk berjuang. Maka orang seperti ini, salatnya menjadi kafarah. Salatnya menjadi kafarah atas dosa yang dia kerjakan, kekurangan yang dia kerjakan. Yang kelima adalah orang yang mendapatkan pahala. Wal khamis muqarrab, yang keempat musabun. Yang keempat adalah orang yang dapat pahala. Dapat pahala. Dan yang kelima, orang yang didekatkan dengan Allah. Baik. Ini 5 konsekuensi yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Qayyim berkaitan dengan 5 tingkatan orang dalam salat. Nah, yang tertinggi adalah yang kelima. Ketika dia jadikan Allah itu subhanahu wa ta'ala berada di hadapannya. Seolah-olah berada di hadapannya. Sehingga kuwatul istihdzar itu sampai melupakan dirinya dengan yang lain. Jadi gambarannya kayak gini. Orang itu bisa merasakan nikmat ketika bertemu dengan sosok yang dia cintai. Sehingga hatinya merasa senang, merasa bahagia. Bahkan kadang melupakan yang lain. Karena dia sedang ketemu dengan orang yang dia cintai. Sebagai contoh misalnya, ada seorang lelaki yang mencintai seorang wanita yang mau dia nikahi. Baru ta'aruf, kemudian saling cocok. Akhirnya lelaki ini ingin menikahi wanita itu dan wanita ini juga setuju. Menjelang pernikahan ketika ketemu, Masya Allah, pada waktu ngobrol, itu bisa jadi melupakan yang lain. Sehingga dia fokus ketika ngobrol. Meskipun kadang obrolannya ngalor ngidul, nggak karuan. Karena sedang jatuh cinta. Seorang hamba ketika pengagungan dia kepada Allah, rasa cinta dia kepada Allah sangat besar. Pada waktu dia menghadap Allah ketika sholat, perasaan seperti itu bisa jadi muncul pada dirinya. Baik, makanya dia akan merasa sangat betah di situ, merasa nyaman di situ. Sehingga ada kegiatan apapun dia nggak tertarik. Sama seperti tadi, orang ketemu pacarnya, ketemu bestinya, nyaman dia, merasa senang, merasa bahagia. Ketemu apapun dia nggak tertarik. Karena bagi dia inilah yang menenangkan. Baik. Sehingga tingkatan yang kelima itu terjadi karena dorongan rasa cinta seorang hamba kepada Allah yang sangat tinggi. Dan itu jujur, maka terjadilah seperti ini. Dan sulit untuk orang bisa mencapai derajat nomor 5. Nah sekarang kita akan lihat contoh sholat level kelima itu ada nggak sih? Di sini kita akan lihat. Ada manusia yang dipanah 3 kali tapi tidak membatalkan sholatnya. Panah itu mengenai kakinya, mengenai betisnya. Sampai berdarah-darah tapi dia tidak membatalkan sholatnya. Ada seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Saat peristiwa perang Dzatu Ar-Riqa, pasukan Nabi SAW mendapatkan kemenangan. Sehingga beliau pulang membawa ghanimah dan tawanan. Salah satu di antara tawanan itu adalah seorang wanita, istri salah satu orang musyrik yang berhasil melarikan diri ketika perang. Jadi para sahabat setelah berperang, selesai, pulang, bawa ghanimah. Termasuk di antaranya adalah budak wanita. Ternyata budak wanita ini, si wanita ini adalah istrinya orang musyrikin yang kalah perang dan dia lari. Nah, ketika ketahuan bahasanya istrinya masih hidup ditangkap oleh para sahabat, akhirnya
orang musyrik ini berusaha untuk mengambil kembali. Ketika pasukan Nabi SAW melakukan perjalanan ke Madinah, lelaki musyrik ini pun membuntuti mereka karena ingin membebaskan istrinya. Tibalah waktu malam, mereka harus beristirahat, tapi Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "May yahrusuna fi lailatina hadhihi." Siapa yang sanggup berjaga di malam ini? Majulah Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan, kami ya Rasulullah. Ammar dan Abbad adalah dua orang sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW ketika Muhajirin tiba di Madinah. Abbad meminta kepada Ammar, kita gantian, kamu yang jaga dulu atau istirahat dulu? Ammar memilih istirahat dulu. Akhirnya yang jaga adalah Abbad. Maka Abbad ketika berjaga, dia bekerja di tengah suasana malam yang tenang. Ketenangan tersebut, jadi Abbad menjaga pasukan ya. Begitu Abbad menjaga pasukan di kemalaman, di malam hari, beliau mendapatkan malam itu sangat tenang. Akhirnya membuat Abbad ingin bermunajat dengan Rabb-nya. Beliau pun bangkit dan mengerjakan salat dengan membaca surat Al-Kahfi hingga beliau tenggelam dalam tadabbur ayat-ayat demi ayat yang dibaca. Musyrik tadi yang dia ingin merebut istrinya ternyata mengamati kondisi ini. Lalu dia melihat, loh kok ada satu orang yang nggak tidur, si Abbad yang sedang salat. Maka dia mengarahkan anak panahnya hingga mengenai tubuh Abbad. Beliau langsung mencabut, Abbad langsung mencabut anak panah tadi dan tetap melanjutkan Qur'annya. Masya Allah. Kalau kita mungkin sudah putus sholat itu, sudah langsung ke rumah sakit. Sampai terjadi seperti ini, anak panah nancep, dicabut, lanjutkan sholat. Akhirnya si musyrik melemparkan anak panah yang kedua, tepat mengenai badan Abbad. Namun beliau tidak mencabutnya dan tetap melanjutkan sholatnya. Si musyrik melemparkan anak panah yang ketiga, beliau hanya mencabutnya. Kali ini beliau tidak sanggup lagi untuk bertahan, badan beliau lemas saking banyaknya darah yang mengalir. Kemudian beliau bangunkan Ammar karena khawatir beliau meninggal sementara tidak ada yang menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kejadian ini, si musyrik tadi lari ketakutan. Dan kita ucapkan subhanallah, masya Allah. Tenggelam dalam kekhusyuan salat hingga melupakan rasa sakit anak panah yang menancap di badannya. Ammar kemudian mengingatkan, kenapa engkau tidak bangunkan aku di anak panah yang pertama? Abbad mengatakan, kuntu fi suratin akra'uha. Aku sedang baca salah satu surat. Falam uhibba an aqta'aha hatta unfidaha. Dan aku tidak ingin untuk memutusnya di tengah jalan sampai aku selesaikan. Wa imullahi laula an udayyi'a thagran au amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhihi. Demi Allah, andaikan laula an udayyi'a thagran, andaikan saya tidak berada di Tagr, di daerah tepian. Amaroni Rasulullah SAW bihifdhihi, di mana saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaganya. Laqata'a nafsi qabla an aqta'a au unfidhaha. Tentu laqata'a nafsi, saya rela mati sebelum menyelesaikan bacaan itu, atau saya akan memutusnya. Baik. Sehingga Ammar ketika dibangunkan oleh Abbad, Ammar tanya, kok dari tadi kau membangunkan kami? Jawab Abbad, saya khawatir karena suratnya masih panjang, sehingga diselesaikan dulu baru membangunkan Ammar. Subhanallah. Seperti ini mungkin hanya bisa jadi dongeng ya. Kalau di masa sekarang apakah ada? Kita mungkin tidak menjumpai. Ada orang yang dia seperti ini kondisinya. Baik, karena itu minimal adalah
ketika kita mengerjakan ibadah yang diwakilkan ke orang lain, pastikan ibadah itu adalah ibadah yang sah, memenuhi kriteria syariat yang sah. Wallahu alam. Nah, di sini saya juga menyebutkan beberapa cerita yang lain seperti Abdullah bin Zubair. Beliau sholat di Masjidil Haram, lalu diserang oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kemudian Masjidil Haram dipanai dengan manjanik. Manjanik adalah ketapel besar. Dan Masjidil Haram dibakar. Tapi beliau tetap khusyuk dalam sholat. Karena Abdullah bin Zubair terkenal orang yang sangat khusyuk dalam sholat. Sampai dalam sebagian riwayat, ketika beliau sholat, itu burung hinggap di kepalanya. Dikiranya itu adalah rumahnya. Dia buat sangkar. Sahabat Abdullah bin Zubair, cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sangat terkenal dengan kekhusyuannya ketika sholat. Pada peristiwa penyerangan Masjidil Haram, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi menyiapkan manjanik ketapel besar. Ketika itu sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu tengah melaksanakan sholat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena Abdullah bin Zubair di masa silam, beliau sujud, fa'ata al-manjanik, kemudian datang al-manjanik. Fa'akhadha ta'ifatun min thawbihi. Lalu ada orang yang nyeret bajunya diseret. Wa huwa fis salati la yarfa'u ra'sah. Dan ketika itu beliau berada dalam salat dan tidak mengangkat kepalanya. Sehingga Abdullah bin Zubair tetap sujud meskipun berkali-kali manjanik itu membongkar Ka'bah. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di sini ada rumah kebakaran tapi tidak terasa. Ini terjadi pada Muslim bin Yasar rahimahullah, wafat pada tahun 100 Hijriah. Ya. Dikatakan oleh Adz-Dzahabi, Muslim bin Yasar ketika salat itu seperti ka'annahu thawbun mulgha, seperti pakaian yang dibuang. Sehingga diam saja dia, enggak banyak bergerak. Diceritakan bahwa terjadi kuburan di rumah dan beliau sedang sholat. Ketika menceritakan setelah sholat, beliau mengatakan, saya tidak terasa. Masya Allah. Ada kebakaran tapi tidak terasa. Wah, orang mungkin lalu lalang nyari air ya untuk nyiram. Dia sendiri sedang sholat mengatakan saya tidak terasa. Berarti ketika sholat betul-betul fokus. Demikian pula yang terjadi pada Imam Bukhari. Beliau disengat tawon beberapa kali, tapi beliau bertahan untuk sholat. Sehingga ini semua adalah bukti orang-orang di masa silam. Ketika melakukan ibadah sholat, mereka mengupayakan yang paling sempurna. Bukan hanya bicara masalah syarat sah, tapi juga termasuk bagaimana cara menyempurnakan ibadahnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz atas paparannya. Semoga kita semua dapat menjadi insan-insan yang dapat mencapai tingkatan teratas atau tingkatan kelima sesuai yang telah tadi Ustaz sampaikan. Baik Ustaz, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Saya izin untuk dibacakan satu persatu. Baik, tunggu sebentar ya. Mohon ditunggu sebentar. Nah, Ustaz. Para jamaah yang lain sembari menunggu Ustadz, untuk apabila ada yang ingin bertanya langsung pada Ustadz, kami persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Di sini sudah ada Ray. Nanti setelah Ustadz datang akan kami berikan waktu untuk bertanya langsung kepada Ustadz.
Silakan. Nah, baik Ustadz, ini sudah ada beberapa jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Mungkin kita persilahkan terlebih dahulu kepada Ray, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin bertanya Ustaz. Jadi salah seorang kerabat saya dulu tuh kerja di perusahaan asuransi yang dimiliki oleh seorang muslim. Qadarullah pemiliknya ini meninggal Ustaz, beberapa tahun yang lalu. Terus saya mau tanya Ustaz, kalau misalnya seorang muslim memiliki perusahaan asuransi di tempat kerabat saya bekerja itu yang konvensional itu mutlak haram atau enggak, terus cara nasihatin keluarga tersebut agar nggak berbuat, maksudnya nggak memiliki perusahaan tersebut lagi gimana Sar? Biar tidak tersinggung gitu. Beliau memiliki atau karyawan? Siapanya? Kerabat Anda? Kerabat saya karyawan, cuman bekerja di seorang muslim yang memiliki perusahaan tersebut. Baik. Gitu. Sebenarnya tidak jauh Pak ya. Ada muslim yang dia punya pabrik khamar. Dan dia muslim. Bahkan ada salah satu tokoh masyarakat di Yogyakarta yang dia punya pabrik khamar. Meskipun kecil ya. Sehingga apakah ada muslim yang melakukan pelanggaran dalam masalah muamalah maliyah? Jawabannya cukup banyak. Ada yang punya perusahaan riba, BPR, BPRS yang ribawi, yang masih konven, ada perusahaan asuransi dan seterusnya. Sehingga ini bukan hal yang baru, sudah cukup banyak orang yang punya perusahaan-perusahaan terlarang padahal dia adalah seorang muslim. Bahkan ada juga orang yang punya losmen yang menyediakan khamr, menyediakan layanan untuk zina dan seterusnya, dan dia seorang muslim. Terus bagaimana cara untuk menasihati? Pertama, amankan keluarga dulu. Kalau kemudian saudara Anda yang kerja di situ bisa diingatkan agar beliau beralih kepada pekerjaan yang lain yang lebih halal, alhamdulillah, berarti Anda mengamankan posisi keluarga. Nah, setelah keluarga Anda aman, kalau kemudian ingin menyampaikan kepada pemilik perusahaan, ya mungkin bisa disampaikan dengan cara ilmiah. Salah satu yang bisa dilakukan adalah Anda bisa menggunakan materi kajian yang disampaikan oleh para asatidzah berkaitan dengan asuransi. Ketika mereka sudah bisa menerima penjelasan itu, alhamdulillah, semoga beliau sendiri yang nanti akan menutupnya dan menggantinya dengan perusahaan atau dengan produk yang lebih halal. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut kepada penanya berikutnya kepada Wawan. Kami persilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, berkaitan dengan sholat, kan seperti kita ketahui bersama bahwa tadi Ustaz menyampaikan bahwa syarat diterimanya ibadah sholat itu adalah pertama ikhlas, niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ittiba Rasul, yaitu sesuai dengan Rasul. Pertanyaan Ana Ustaz, apakah niat ketika kita, contohnya Ana nih ingin pergi melaksanakan sholat, katakanlah niat bersolat, ibadah sholat maghrib berjamaah di masjid. Ketika Ana dari rumah meniatkan itu, kemudian sampai di masjid, apakah Ana menambah niat lagi dalam hati atau Ana bisa langsung takbiratul ihram? Mungkin ini Ustadz minta penjelasan. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah ketika niat itu harus dilakukan ketika takbiratul ihram ataukah boleh dilakukan jauh sebelum takbiratul ihram?
Kita akan bacakan di sini keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Ya juzu an takuna niyyah muqaranatan li takbiratil ihram. Wa yajuzu an takuna qablaha. Hatta ajaza ba'dul ulama ay yutawwila al-waqta baina an-niyyah was salah ma lam yafsakh an-niyyah. Diperbolehkan niat itu beriringan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika dia salat maghrib, maka beriringan dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, dia pasang niat salat maghrib. Boleh juga beberapa saat sebelum takbiratul ihram salat maghrib. Bahkan sebagian ulama membolehkan, boleh dalam kurun waktu yang panjang untuk sudah memasang niat salat maghrib, selama dia tidak membatalkan niat itu. Selama tidak ada keinginan untuk nggak jadi. Misalnya ya, Anda berangkat menuju masjid, begitu di tengah jalan ketemu orang sedang kecelakaan. Akhirnya ketika Anda sudah dalam posisi siap sholat maghrib, tapi di situ ada kecelakaan, Anda bermaksud menolong orang ini. Akhirnya Anda antar dia ke rumah sakit. Nah, ketika Anda antar dia ke rumah sakit, orientasi Anda sudah berbeda. Yang sebelumnya pengen segera sholat maghrib, ini orientasinya ingin nolong orang. Akhirnya ketika itu, maka niat Anda telah fasah, telah putus. Al-Mardawi menyebutkan, baik, di sini coba saya share screen ya. Qala Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf. Wa qala akharun, sebagian ulama mengatakan ya juzu bi zamanin tawilin aidan, boleh ada rentang waktu yang panjang untuk niat. Ma lam yafsahha, selama dia tidak membatalkannya. Ini dinukil oleh Abu Thalib dan yang lainnya dari Imam Ahmad. Sehingga ketika dia keluar dari rumahnya, yuridu as-salah fa huwa niyatun. Ketika dia keluar dari rumahnya dengan maksud untuk salat, maka berarti dia sudah berniat. Atarahu kabbara wa huwa la yanwis salah. Mungkinkah dia takbiratul ihram kemudian dia tidak berniat ketika salat? Lalu kata Al-Mardawi, wa hadza muqtada kalamil Khiraqi wa ikhtarahu al-Amidi, dan ini merupakan konsekuensi dari keterangan Al-Khiraqi dan pendapat yang dipilih oleh Al-Amidi serta Syekh Taqiyuddin dalam Syarah Al-Umdah. Baik. Kita kasih rincian seperti ini ya. Pertama, kita bicara niat. Niat itu ada niat ibadah atau niat sholat ya. Kita langsung fokus ke niat sholat. Pertama adalah niat itu ada yang bentuknya niat sholat tanpa identitas tambahan. Tanpa identitas tambahan. Misalnya, orang takbiratul ihram pasti dia punya niat sholat. Karena dia tahu dia sedang takbiratul ihram, dia sengaja untuk sholat. Yang kedua, niat sholat tertentu yang disebut dengan ta'yin. Ta'yin niat. Baik. Kalau niat sholat tanpa identitas tambahan, ini dilakukan oleh siapapun. Bapak ke masjid mau ngapain? Mau sholat. Sholat apa? Maghrib. Nah, ketika dia nyebut, saya mau sholat maghrib, berarti dia ta'yin niat. Nah, yang kita bicarakan bagian ini, ta'yin niat. Pertanyaannya, untuk ta'yin niat, waktunya kapan? Waktunya kapan? Pendapat pertama mengatakan wajib bersamaan. Wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Namun tidak boleh menjadi lahan untuk was-was. Meskipun dalam praktiknya banyak yang gagal.
Sehingga ketika dia sholat, Allah lama sekali. Allah. Gak jadi. Allah. Gak jadi. Karena dia mau mensinkronkan Allahu Akbar dengan niat sholat duhur misalnya. Niat sholat asar. Sehingga sering kali malah jadi lahan was-was. Dan ini diingkari oleh para ulama seperti As-Subki. Bahwa As-Subki ulama Syafi'iyah. Bahwa muqaranatun niyah bit takbir, mengiringi takbir dengan niat, itu tidak boleh sampai pada menyebabkan orang jadi was-was ketika melakukan gerakan sholat. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, boleh sebelum takbiratul ihram. Boleh sebelum takbiratul ihram sesaat. Saya tulis ini, boleh sesaat sebelum takbiratul ihram. Jadi ketika dia sudah siap, lalu mau takbiratul ihram, kemudian dia pasang niat dalam hatinya, sholat duhur, Allahu Akbar. Dia pasang niat sholat duhur, kemudian Allahu Akbar. Boleh seperti itu, dan ini pendapat sebagian ulama Hambali. Yang ketiga, boleh ada rentang waktu panjang. Dan ini juga pendapat sebagian ulama Hambali. Sehingga misalnya dari rumah dia sudah punya niat untuk melakukan sholat maghrib atau sholat asar atau sholat apa. Dia sudah punya niat. Ini boleh. Dan insya Allah pendapat yang ketiga inilah yang lebih kuat. Karena itu Bapak ketika sudah punya niat ketika keluar rumah, sudah melakukan ta'yin niat ketika keluar rumah, selama tidak batal, selama tidak dibatalkan, maka hukumnya selama tidak dibatalkan, maka niat itu masih tetap bertahan. Tapi kalau dibatalkan seperti kasus tadi ya, begitu Anda di jalan terus nolong orang kecelakaan, Anda bawa ke rumah sakit, orientasinya kan sudah beda. Yang awalnya pengen ke masjid sholat, karena ini ada darurat, Anda belok. Atau ketika di jalan, Anda dapat WA dari keluarga. Anak sakit, anak jatuh atau apa, antar dulu ke rumah sakit. Anda balik, gak jadi ke masjid, pulang dulu. Padahal mungkin sudah lepas sandal ketika di masjid, sudah mau masuk masjid. Sudah dengar adzan, tapi dapat WA itu pulang. Untuk ngantar anak ke rumah sakit. Nah berarti niatnya batal. Maka nanti ketika dia berangkat harus pasang niat lagi. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita masuk ke jawaban yang masuk melalui kolom chat Ustaz. Izin menyampaikan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat berjamaah sudah selesai, apakah makmum masbuk posisi sutrohnya tetap di imam atau sutrohnya berpindah ke makmum di depannya? Jazakumullah khairan. Ketika sholat jamaah sudah selesai lalu ada makmum yang masbuk nambahi rakaat yang kurang, maka sutroh imam sudah tidak lagi berlaku karena imamnya sudah salam. Sehingga sutroh dia adalah apa yang ada di depan dia. Bisa tembok, atau makmum yang ada di depannya, atau siapapun yang ada di depannya. Dia sudah tidak lagi bersutroh dengan imam. Makanya ketika makmum masbuk ini nambahi jumlah kekurangan rakaat, lalu ada orang yang lewat, nggak boleh dia biarin, tahan. Tapi kalau dia masih menjadi makmum, ada imamnya, kemudian ada orang yang lewat di depan dia sebagai makmum, boleh dia biarin. Karena makmum sutrohnya adalah mengikuti sutroh imam. Wallahu a'lam. Sehingga kalau dia nambahi, maka berarti dia sudah sholat sendirian dalam posisi ini. Nah. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, apakah boleh melakukan sholat maghrib secara jamak takhir ketika waktu antara azan dan iqamah sholat isya? Ini dikarenakan saya sampai di masjid ketika sudah masuk waktu isya, namun masih ada
namun masih ada jeda waktu menunggu waktu iqamah isya. Baik. Kalau kondisi Anda seperti itu, misalnya Anda mau berangkat atau mau sholat maghrib ya, Anda telat, misalnya sampai di rumah atau sampai di masjid pas adzan isya padahal belum sholat maghrib. Terus Anda masuk masjid, nah ini ada waktu nih jeda sampai iqamah selama 10 menit. Cukup untuk 3 rakaat. Selama cukup untuk sholat maghrib 3 rakaat dan Anda pastikan tidak qomat, maka silakan Anda sholat maghrib. Sehingga jamak takhirnya sholat maghribnya sendiri. Begitu selesai adzan Anda langsung sholat maghrib. Udah selesai maghrib nanti sholat isyaknya bareng dengan imam. Jika demikian yang dilakukan, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Tapi kalau waktunya nggak cukup ya, misalnya ketika Anda sholat nanti pasti di tengah sholat qomat, maka sebaiknya Anda tidak melaksanakan sholat maghrib, tapi nunggu qomat dan nanti sholat maghribnya adalah bersama imam. Baik. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bertanya Ustaz, apabila kita sedang khusyuk dalam sholat, kemudian terjadi bencana atau darurat seperti gempa, manakah yang lebih kita lakukan? Apakah kita tinggalkan sholat untuk menyelamatkan diri atau tetap berada dalam sholat? Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau Anda mengukur bahwasannya bencana ini bisa menyebabkan nyawa Anda hilang, maka tidak boleh diam saja. Harus bergerak menyelamatkan diri. Karena kalau tidak bisa terhitung sebagai tindakan bunuh diri. Tapi kalau misalnya Anda menganggap, Anda menilai, ya insya Allah masih bisa bertahan gedung ini. Sehingga betul terjadi gempa, goncangan, tapi Anda menilai kayaknya nggak sampai runtuh. Maka silakan Anda bertahan. Taib. Jadi ukurannya adalah kira-kira ini berbahaya atau tidak. Kalau berbahaya, jangan bertahan. Tapi kalau tidak berbahaya, masih memungkinkan untuk bisa bertahan, silakan bertahan. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya, bolehkah untuk menambah kekhusyuan kita dalam sholat, kita memikirkan seolah-olah di sisi kanan kita surga, di sisi kiri kita neraka, di belakang kita dosa, dan sebagainya. Bagaimana agar kita dapat mencapai tingkatan sholat seperti di tingkatan keempat dan kelima, di mana hati kita fokus ibadah, dan juga terkadang hati kita tidak fokus dalam ibadah seperti itu. ya kita dalam mengerjakan sholat itu naik turun ya. Kadang ada satu kondisi sholat kita bagus. Dan ada kondisi yang lain sholat kita berantakan. Jadi kadang bisa fokus dan kadang nggak bisa fokus. Tapi pada prinsipnya perjuangkan semampunya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa sampai pada tingkatan 4 dan 5? Kalau tingkatan 4, tadi kan berusaha, dia lahirianya udah bagus. Batinnya fokus memikirkan apa yang sedang dia baca ketika sholat. Apa yang sedang dia lakukan dalam gerakan sholat. Sehingga sedekap, mikir sedekap. Bagaimana cara sedekap yang benar, merenungkan sedekap. Ketika ruku, dia fokus bagaimana cara ruku yang benar dan memikirkan ruku dan seterusnya. Baik, dalam posisi ini, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia fokus batinnya memikirkan sholatnya. Nah, untuk tingkatan yang kelima adalah dia seolah-olah berada di hadapan Allah, seolah-olah berada di hadapan Allah. Sehingga dia bermunajat kepada Allah dengan serius, meminta kepada Allah dengan serius. Karena Allah berada di hadapannya. Kekuatan hatinya dalam menghadirkan perasaan seperti itu sangat besar. Sehingga membuat dia ketika sholat merasakan kenikmatan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Maka kami tidak melihat di situ ada bentuk memikirkan surga dan neraka, seolah-olah surga berada di sebelah kanan, neraka di sebelah kiri. Wallahu alam, kami tidak mengetahui itu. Namun kalaupun misalnya ada orang yang sholat dan dia membayangkan pahala dan ancaman dari Allah sehingga membuat dia semakin serius dengan sholatnya, insya Allah itu bagian dari khusyuk dalam sholat. Ini lain halnya dengan orang yang punya masalah ya. Ketika dia sholat, dia nangis, kenapa? Mikir utangnya sudah ditagih jatuh tempo. Ya, membuat dia jadi nangis. Jika itu mengarahkan dia untuk bermunajat kepada Allah dengan berdoa agar utangnya segera dilunasi, insya Allah bagus. Tapi kalau hanya sebatas nangis saja, tapi tidak diiringi dengan memohon kepada Allah, ya, berarti dia justru malah memikirkan sesuatu di luar sholat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas semua jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sampaikan. Mungkin pertanyaan tadi sebagai pertanyaan penutup untuk kajian kita di siang hari ini. Sebelum diakhiri, mungkin kami mohon kalimat penutup dari Ustaz mengenai kajian di siang hari ini. Kepada Ustaz. Tentang fikih sholat masih cukup banyak yang barangkali perlu kita pelajari. Ini ada pertanyaan bagaimana cara sholat maghrib berjamaah sementara imamnya sholat isya. Kami arahkan untuk membuka konsultasi syariah.com. Di situ pernah kami jelaskan tentang bagaimana cara masbuk orang yang sholat maghrib sementara imamnya sholat isya. Anda bisa cari di situ, ada artikel yang saya tulis tentang itu. Dan tentang perjuangan untuk menuju sholat yang khusyuk, tentu tahap awalnya adalah berusaha untuk melaksanakan sholat dengan lahiriah yang sempurna. Bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara berpakaian yang benar, bagaimana melakukan gerakan yang benar. Insya Allah nanti hatinya akan lebih baik. Berusahalah untuk memperbaiki sholat yang kita kerjakan. Semoga Allah memberikan kita limpahan hidayah dan kemudahan serta taufik agar kita bisa sholat yang lebih sempurna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.